Hai, gue pengen bahas soal dua hal yang gue dapetin dari hasil channeling. Satu, soal kelompok terorganisir yang dibayar atau dipesan atau diperintah untuk merisak seseorang. Dan kelompok terorganisir ini kemungkinan besar itu laki-laki, ya kan? Jadi mungkin mereka mungkin penghasilannya terbatas atau miskin, ya kan, dari kalangan miskin. Mungkin juga mereka pemabuk, penjudi, pokoknya gitu deh, orang-orang yang nasibnya kurang baik, ya kan. Terus mereka dimintai tolong untuk merisak korbannya ini kemungkinan besar perempuan. Tapi kita nggak usah ngelihat siapa dia gitu kan, perempuan atau laki-laki, nggak usah ngelihat siapapun yang jadi korban, tolong dibantu ya, tolong laporkan kejadian semacam ini apabila seseorang diajak ke tempat tertentu yang mungkin sifatnya ke tempat yang belum pernah korban kunjungi, ya kan. Terus di situ dia diajak di tempat di mana kelompok itu berkumpul, dan di situ dia katakanlah diculik dan disiksa, ya. Entah karena apa tujuannya, tapi yang penting ada modus seperti itu, dan dibikin agar dia tuh terluka, cedera berat atau ringan, atau bahkan kehilangan nyawanya. Nah, untuk mencegah hal-hal semacam ini, tolong kalau kalian menyaksikan, mengetahui, atau ada di tempat tersebut, ya, kebetulan ada, tolong langsung laporkan ke pihak terkait yang tidak mengenal kelompok ini. Oke, itu satu ya. Tujuannya apa? Mungkin mempermalukan. Ada juga yang niatnya menelanjangi korban di depan umum, ya, gitu. Dan korbannya biasanya perempuan. Ada nih modus yang gue baca di channelingan gue. Terus yang kedua, soal pembunuh bayaran, ya. Pembunuh bayaran ini katakanlah dia dibayar oleh orang-orang sosiopat, ya. Yang mungkin dia nggak setuju, mereka tuh nggak setuju sama korban, padahal korban nggak tertarik juga sama mereka, gitu kan, misalnya. Terus intinya korban tuh orang baik, tapi ternyata mungkin difitnah sehingga pembunuh bayarannya pun percaya bahwa ini korban ini jahat, gitu kan. Jadi ada semacam manipulasi lah. Ya, inilah yang terjadi kalau kita tuh lingkungannya narsisistik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, pembunuh bayaran ini akan sampai meretas perangkat korban, menguntit kediaman korban, mengawasi gerak-gerik korban, dan mengawasi aktivitas korban seharian itu ngapain aja misalnya. Dan ini terjadi selama mungkin berbulan-bulan, ya, baik secara online maupun offline, ya. Jadi tolong, kalau misalnya si korban ini tidak mendapatkan dukungan dari pihak manapun, tolong pastikan kalau lo juga membantu korban dengan cara lo, ya. Tolong perhatikan, tolong kalau misalnya bisa lo dapatkan bukti-bukti yang kuat untuk bisa lo laporkan ke pihak terkait. Kalau bisa sih jangan satu pihak aja, minimal dua pihak. Satu yang terdekat, ya, pihak keamanan terdekat, atau pihak itulah misalnya kepolisian terdekat, tapi juga satu lagi pihak di tempat lain yang netral, objektif, ya, gitu. Paling nggak satu orang kontak personnya. Jadi akan ada kasus-kasus kejahatan yang dilakukan secara terorganisir oleh pihak-pihak yang sifatnya berkelompok, penguntitan massal misalnya. Dan yang kedua, adanya orang-orang yang menyewa pembunuh bayaran untuk kasus-kasus tertentu, dan ini dilakukan secara ilegal. Artinya korbannya itu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia dihadapkan pada masalah hukum misalnya, atau sampai nyawanya terancam dengan dengan adanya kehadiran si pembunuh bayaran misalnya, atau preman, ya. Padahal dia nggak tahu, si korban sama sekali nggak tahu apa masalahnya, kenal juga nggak sama mereka, ya kan. Nah, itu tolong dibantu, tolong diselamatkan nyawanya,
ya, tapi dengan cara yang jauh lebih pintar daripada para sosiopat ini, dalang-dalang kejahatan ini, entah dalang pembunuhan atau dalang premanisme. Oke, itu dulu, makasih ya.